Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu modul dari praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakhrul Ramadhani, NIM 19201018 dari kelas D3.07A dari Institut Teknologi Purwokerto. Berhubung perkembangan zaman di era saat ini sedang gencar-gencarnya berkembang, maka dari itu saya bercita-cita ingin masuk perusahaan e-commerce karena saya ingin memudahkan segala urusan orang lain, dan saya akan memudahkan urusannya oleh Allah SWT. Berikut video presentasi saya. Cekidot. Kenalkan, nama saya Fakhrul Ramadhani dari kelas D3.07A NIM 19201018. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu program yang dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input, menyimpan hasil ke dalam suatu variabel atau larik, dan output menampilkan suatu nilai variabel ataupun melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Subprogram banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih modul atau modularisasi, maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Dapat mengurangi pengulangan duplikasi kode. Langkah-langkah program yang dapat dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskan, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Prosedur dan fungsi. Prosedur atau fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai program atau program bagian. Tujuan dari pembuatan fungsi prosedur adalah: 1. Program menjadi terstruktur. 2. Menghindari penulisan kode yang berulang. 3. Fungsi dapat dipanggil berulang sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, fungsi atau prosedur memerlukan masukan yang disebut parameter atau argumen. Parameter atau argumen dapat lebih dari satu atau tidak sama sekali. Untuk memberi nama pada fungsi atau prosedur, aturannya sama dengan membuat variabel. Bentuk umum penulisannya adalah tipe data fungsi, nama fungsi, dalam kurung parameter, tutup kurung isi fungsi, tutup kurung. Perbedaan prosedur dan fungsi. Prosedur dalam bahasa C++ diawali dengan tipe data void, yang artinya kosong. Prosedur tidak memiliki data yang tidak mewakili nilai kembalian. Contoh prosedur menampilkan angka 1 sampai batas yang tidak ditentukan. Void dipanjang, datar. Sama dengan 1.2i kurang dari 2 kali i kurang dari 2 kali angle titik 2 tutup kurung. Fungsi dalam C++ diawali dengan tipe data seperti int, boolean, float, dan lain-lain, dan fungsi memiliki pembelian yang ditandai dengan return. Contoh fungsi menghitung luas persegi panjang. Int luas persegi, int panjang, int lebar. Int hasil sama dengan panjang kali lebar, titik 2 return hasil, titik 2 tutup kurung. Sebuah program C++ dapat terdiri dari banyak fungsi. Salah satu fungsi tersebut bernama main. Pada umumnya fungsi diletakkan sebelum main. Jika fungsi yang lain dituliskan sebelum fungsi main, sebelum fungsi main harus ditambahkan prototype atau function agar fungsi tersebut dapat dikenal. Hal tersebut dapat berlaku jika penulisannya dilakukan sebelum fungsi main.
pembagian fungsi. Berbeda dengan pemrograman lain yang membedakan prosedur dengan fungsi dalam C++, fungsi dibagi dua, yaitu satu fungsi dengan nilai balik atau return value, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai dari proses dalam badan fungsi, tipe data yang dikembalikan. Dua, fungsi tanpa nilai balik, yaitu fungsi yang hanya melakukan suatu proses yang tidak berhubungan dengan nilai, atau tipe data void. Subprogram tanpa parameter. Sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi ataupun prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, parameter pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut. Output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Berbeda dengan variabel lokal yang hanya dapat digunakan oleh fungsi atau prosedur tertentu. Variabel global dapat digunakan pada semua fungsi dan prosedur, termasuk program utama. Perubahan nilai pada variabel global dari suatu fungsi atau prosedur akan berakibat juga pada hasil yang diperoleh fungsi atau prosedur lain yang menggunakan variabel global tersebut. Fungsi rekursif. Rekursif adalah subprogram yang memanggil dirinya sendiri. Artinya, fungsi tersebut dipanggil pada bagian tubuh fungsi atau isi fungsi. Hampir sama seperti pengulangan, fungsi rekursif juga terdapat batasan kapan rekursif tersebut akan berhenti. Jika tidak, maka rekursif tersebut tidak akan berhenti, atau infinite loop. Dengan melihat subprogram rekursif di atas, maka subprogram rekursif harus memiliki satu kondisi yang menyebabkan pemanggilan dirinya berhenti, atau disebut kondisi bebas atau special condition. Pemanggilan diri subprogram yaitu bila kondisi bebas tidak dipenuhi. Secara umum, bentuk dari subprogram rekursif memiliki statement kondisional. 1. If kondisi khusus tak dipenuhi. 2. Then panggil diri sendiri dengan parameter tidak sesuai dengan parameter yang sesuai. 3. Else, lakukan instruksi yang akan dieksekusi bila kondisi khusus dipenuhi. Contoh fungsi mencari faktorial n. int faktorial int n buka kurung batasan space. If n sama dengan 1, return 1.2, return n kali faktorial n plus 1 tutup kurung titik 2. Tanda pointer bintang pada parameter yang ditunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output. Berikut adalah program yang saya buat. Program ini program menghitung bilangan pangkat. Pertama, saya menaruh include stream untuk memanggil file header yang berupa cin, cout, dan handle. Berikutnya division namespace std menjadi penyingkat dalam sebuah deklarasi. Di bawahnya ada void. Void sendiri gunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai. Di bawahnya ada in dan while. While sendiri perulangan untuk while do, yang dimana nanti kita akan menginputkan sebuah nilai dan akan selalu diulangi ketika program berjalan, dan program akan berhenti jika tidak memenuhi kriteria di dalam rumus ini. Int sendiri tipe data spesifik yang digunakan untuk membuat variabel integer. Ini adalah subprogram pengulangan while do. Bawahnya ada int bilangan. Int tadi digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai. Bawahnya ada intc, inti. Tipe data spesifik yang digunakan untuk membuat variabel integer. Kemudian di bawahnya ada while do lagi. While do sendiri untuk mengulangi tipe data yang nantinya akan dipanggil. Pengulangan secara terus menerus jika
memenuhi kriteria, dan berhenti jika program tidak memenuhi kriteria dari rumus di sini. Kemudian ada return C untuk memberikan nilai kembalian. Tadi INT adalah masukan, return C adalah nilai kembalian. Untuk mengakhiri sebuah program yang pertama dan akan dilanjutkan untuk program yang kedua. Nah, setelah return check, ada lanjutannya int main otak dari tipe data logika program yang akan dikembalikan. Yang di sini ada dibagi lagi menjadi int bilangan. Bilangan ini menjadi lebih spesifik, digunakan untuk membuat variabel integer. Kemudian di sini ada cout welcome, program menghitung masukkan bilangan 1 dan bilangan 2. Yang sendiri menampilkan output dan menampilkan data. Cin di sini untuk menyimpan data yang akan diinputkan. Nanti outputannya akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada conditional if. Conditional if untuk mendeklarasikan pernyataan pemilihan. Jika conditional if yang pertama tidak terpenuhi, maka akan berlanjut ke conditional if yang kedua, dan seterusnya sampai conditional if 3, 4 dan seterusnya. Conditional if ada cout bilangan 1 pangkat bilangan 2 hasil. Mendeklarasikan fungsi dan if menggunakan sebuah alternatif dalam fungsi if jika conditional yang pertama tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir ada return 0. Fungsi main akan menghasilkan nilai 0 setelah dieksekusi. Setelah fungsi int main dijalankan, maka return untuk mengakhiri program dan program akan berjalan. Kita lihat ini programnya. Di sini ada outputan masukkan bilangan pertama. Kita memasukkan bilangan berapa? Sini saya memasukkan 2 dan masukkan bilangan yang keduanya 3. Ini saya hanya mencontohkan, terserah mau diisi berapa. Lalu conditional if nya yang pertama bilangan 1 dipangkatkan bilangan 2, yaitu bilangan 2 dipangkatkan bilangan 3, dan yang conditional if yang kedua bilangan 2 dipangkatkan bilangan pertama, yaitu bilangan 3 dipangkatkan bilangan 2. Di sini kita harus memilih yang pertama 2 pangkat 3 sama 8 gitu. Dan ini conditional if yang kedua, bilangan 3 dipangkatkan bilangan 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, kurang lebih seperti itu. Dan ini ada flowchart yang saya buat. Mulai integer, masukkan bilangan pertama dan bilangan kedua, kemudian masuk ke conditional if pemilihan bilangan 1 dipangkatkan 2 atau bilangan 2 dipangkatkan 1, kemudian akan menghasilkan selesai, menghasilkan angka yang kita pilih tadi, kemudian akan selesai. Kurang lebih seperti itu. Sekian video presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang mau memaafkan kesalahan dari orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir ada sedikit quotes dari saya yang tidak seberapa ini. Rasa sakit dalam perjalanan itu hanya sementara. Bisa jadi kamu rasakan dalam semenit, sejam, sehari, atau bahkan setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hidup. Saya Farul Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.